Shalom saudara-saudara yang kekasih, kita jumpa dalam program Sahabat Sapa Hamba Tuhan. Shalom kepada jemaat yang ada di Garut dan juga yang ada di Sukabumi. Baik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang ada di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, di dalam doamu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudara-saudara, perikop yang kita baca adalah bicara tentang hal berdoa. Beberapa di situ bicara tentang syaratnya. Yang pertama, jangan seperti orang munafik. Yang kedua, berdoalah di tempat yang tertutup. Dan yang ketiga, lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-katanya, doanya akan dikabulkan. Nah, kita akan fokus kepada janganlah bertele-tele. Apa maksudnya? Doa bertele-tele. Beberapa dalam terjemahan mengartikannya demikian. Bertele-tele artinya jangan menggunakan pengulangan yang tidak mempunyai arti. Nah, lalu terjemahan berikutnya, kata bertele-tele artinya janganlah terus-menerus mengoceh. Rupanya kalau kita doa ngoceh terus, itu artinya itu bertele-tele. Lalu terjemahan berikutnya ada yang mengatakan bertele-tele artinya janganlah menumpuk ungkapan-ungkapan kosong. Misalnya seperti, Tuhan mana mungkin ya, mana mungkin, ini semuanya sia-sia Tuhan, ini semua gak ada artinya. Wah Tuhan, saya capek sekali Tuhan, saya benar-benar saya nggak tahu seperti itu apa yang akan saya lakukan, itu kelihatannya semua sia-sia. Itu adalah ungkapan-ungkapan kosong. Kemudian ada yang menerjemahkannya dengan janganlah menggunakan pengulangan sia-sia. Nah, Calvin dia menerjemahkan kata bertele-tele dengan satu rangkaian kata yang berarti begini: pembicaraan yang tidak berarti. Jadi janganlah kamu di dalam doamu melakukan pembicaraan yang tidak berarti dengan Allah. Misalnya, itu hal-hal yang berkaitan dengan cara kita mendoakan orang, lalu kita bicara tentang hal-hal yang negatif tentang orang itu kepada Tuhan. Jadi menceritakan tentang kejelekan orang itu kepada Tuhan, itu adalah pembicaraan yang tidak berarti. Karena sebenarnya Tuhan lebih tahu dia. Karena merasa, saya sedang mengalami pergumulan dengan dia nih Tuhan. Lalu kita mulai menceritakan pergumulan kita menghadapi orang seperti itu dengan pembicaraan yang terus negatif tentang orang itu. Itu adalah pembicaraan yang tidak berarti. Saudara-saudara yang kekasih, doa panjang-panjang. Karena orang banyak berpikir kalau saya sudah doa, saya harus doa nih, waktu doa saya sehari 2 jam atau 3 jam. Dan kita mempertahankan itu. Hati-hati, jangan sampai kita melakukan rutinitas agamawi dengan mengatakan saya berdoa selama 2 jam atau 3 jam satu hari, sehingga kita kehilangan kualitas yang sesungguhnya di dalam doa. Akhirnya kita terjebak dengan mengisi waktu itu dan akhirnya menggunakan pengulangan sia-sia, ungkapan-ungkapan kosong, terus-menerus mengoceh, dan itu adalah bertele-tele. Doa panjang-panjang tidak menunjukkan kedewasaan rohani kita kok. Tetapi yang jelas adalah bagaimana kita punya karakter yang tidak menghakimi. Itu jauh lebih penting.
Nah, saudara-saudara, seringkali kita merasa memiliki pergumulan dan masuk di dalam doa. Misalnya contoh ya, doa secara pribadi dengan kata yang bertele-tele. Misalnya seperti begini, misalnya ya, kita sedang doa lalu kita mendoakan orang lain, lalu kita bilang begini dalam doa pribadi kita, Tuhan, saya punya bos saya itu memang orangnya jahat banget. Dia punya istri simpanan 3. Tuhan, mulutnya bos saya itu jahat. Saya pernah sakit hati sama dia beberapa kali karena dia menegur dengan tidak sopan di depan banyak orang. Tuhan, bos saya pernah sampai ditusuk sama satpam itu gara-gara memang dia jahat. Dia ini sering ke dukun, makanya tiap tahun pasti ada pegawainya yang mati tabrakan. Itu gara-gara dia menjadikan pegawainya tumbal. Nah Tuhan, kemarin gara-gara saya telat, akhirnya saya dipecat. Saudara-saudara, doa yang seperti ini nampaknya seperti curhat, tetapi sebenarnya kita sedang membicarakan tentang orang lain. Kita sedang fokus kepada orang lain dan bukan fokus kepada Tuhan, atau fokus pada bagaimana Tuhan mengubah kehidupan kita. Lalu doa yang bertele-tele secara pribadi bisa seperti ini contohnya. Tuhan, apakah Engkau mengasihi aku? Tuhan, mana janjimu? Bukankah anak-anak Tuhan akan diberkati? Sekarang kami sudah tidak makan 3 hari. Kami hanya makan bubur Tuhan. Nanti anak-anak saya sakit, kurus. Nanti kalau istri saya minta cerai, gara-gara saya masuk Kristen, jadi semua hidup ini jadi susah. Saudara-saudara, kita boleh curhat kepada Tuhan. Tetapi mari kita belajar untuk tidak fokus kepada rumitnya masalah, tetapi fokus kepada Tuhan yang berkuasa, dan fokus kepada karya Roh Kudus untuk mengubah kita. Jadi doa bukan hanya sekedar curhat. Doa adalah memberi diri kita untuk dibentuk oleh Roh Kudus dalam ketenangan. Doa adalah karya Roh Kudus untuk membuat kita menyerahkan seluruh keputusan-keputusan penting kita, dan menyerahkan seluruh kedagingan kita, keinginan dan harapan-harapan, impian-impian kita, ambisi-ambisi kita, dan bertekuk lutut kepada kehendak Tuhan. Itulah doa, bukan hanya sekedar curhat. Walaupun Tuhan mendengar curhat, Tuhan mendengar pasti, tetapi curhat kita jika dilakukan dengan kesadaran sungguh akan kekuatan Allah yang besar, lalu hati kita yang diubah oleh Roh Kudus untuk meyakini Dia di tengah-tengah situasi yang tidak terkontrol, situasi yang tidak terkendali, ketika kita tetap tenang. Saudara-saudara, itulah kemenangan di dalam doa. Jadi saudara-saudara, banyak orang hanya fokus kepada curhat kepada Tuhan. Dan hari ini jangan bertele-tele. Mari kita belajar untuk melihat doa bukan sekedar menunggu jawaban doa. Doa adalah sebuah hubungan. Kadang-kadang tidak ada jawaban di dalam doa itu. Kadang-kadang Allah diam, lebih banyak diam malahan Allah, karena Dia bekerja di dalam proses yang tidak terlihat. Tidak semua kita bisa mendengar suara Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, tetapi doa itu adalah sebuah persekutuan, hubungan dengan Tuhan. Bukan karena kita sedang menuntut sebuah jawaban, meminta sebuah jawaban, menghendaki sebuah jawaban, lalu kita berdoa. Bukan. Doa adalah hubungan. Saudara-saudara, hati-hati juga dengan doa syafaat. Kadang-kadang kita menganggap bahwa jika kita sedang mau mendoakan orang, maka kita harus tahu semua persoalannya. Saudara-saudara yang kekasih, doa bukan apakah saya tahu masalahnya, tetapi apakah saya punya hati untuknya. Kadang-kadang Roh Kudus menaruh di dalam hati kita berdoa untuk orang, dan kita tidak tahu masalahnya, tetapi kita hanya mau berdoa buat dia. Tuhan taruh hati kita untuk mendoakan dia. Itulah doa yang sesungguhnya. Dalam sebuah persekutuan doa, dalam sebuah perkumpulan-perkumpulan doa, hati-hati dengan kepo rohani.
dengan cerita begini. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita mendoakan Bapak Budi yang saat ini sedang punya pergumulan dengan ibu istrinya, Ibu Sani yang sedang punya pergumulan. Ini antar kita saja ya saudara-saudara, jangan diceritakan kepada orang lain. Ini antar kita, ini menjadi beban kita bersama-sama. Mari kita mendoakannya. Nah, saudara tahu, itu bukan cara-cara yang benar di hadapan Tuhan. Setelah itu, lalu kita memimpin doa dengan kalimat bilang begini, Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Sani yang sakit gara-gara ketularan suaminya, penyakit suaminya yang belum bertobat dan melakukan dosa perzinahan. Ampuni suaminya yang tidak setia. Tuhan, didiklah dia dengan tangan-Mu yang kuat. Kami berdoa untuk anak-anaknya. 2 anaknya itu adalah anak tiri yang tidak tahu siapa bapaknya. Saudara-saudara yang kekasih, seringkali kita mengucapkan kalimat-kalimat dalam doa yang membuat orang menerima rahasia-rahasia kehidupan orang. Setelah amin selesai, yang terjadi adalah gosip rohani antara satu dengan yang lainnya, mulai membicarakan orang. Kita harus benar-benar bijaksana. Doa adalah bagaimana kita menghormati Tuhan, bagaimana kita menghormati orang lain yang adalah juga anak-anak Tuhan, dan bagaimana kita menghormati diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Ada pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa di dalam doa, dan itu memangkas kedagingan kita, memangkas rasa kita sok rohani. Karena kita lebih panjang doanya, lebih bagus doanya, lebih sering doanya, maka saya lebih rohani dengan dia. Oh tidak, itu pandangan yang salah. Pandangan yang salah. Doa bukan program gereja. Doa adalah kehidupan gereja. Doa bukan kegiatan agamawi. Doa adalah hubungan saya dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, jangan bertele-tele. Lihat Tuhan, lihat kekuatannya, dan lihat siapa kita di hadapannya. Beri diri dalam penyerahan, dalam prosesnya Allah. Tadi dikatakan bahwa Tuhan tahu semua persoalan-persoalan kita, sehingga banyak orang kemudian berkata demikian, kan Tuhan sudah tahu, gak perlu panjang-panjang doanya. Bukan begitu saudara-saudara. Tuhan tahu, jadi gak usah kasih tahu Tuhan banyak-banyak. Karena Tuhan berkata, sebelum engkau berdoa, aku sudah tahu kebutuhanmu, apa yang kamu perlu. Tuhan tahu. Tapi bukan berarti kita tidak mau tahu sehingga kita tidak berdoa. Tuhan tahu masalahnya. Tapi apakah kita perlu Tuhan? Tuhan tahu. Sebelum kita berdoa, Dia tahu. Tapi Tuhan juga ingin kita tahu bahwa Dia peduli, Dia memiliki proses, dan dalam proses jawaban doa itu kita selalu ada bersama-sama dengan Dia. Proses jawaban doa kadang butuh waktu yang sangat panjang. Disitulah ketika kita terus bersama-sama dengan Dia dalam doa kita, dalam kehidupan kita bersama dengan Dia, melewati proses-proses yang berat, proses sendiri, proses penantian panjang, proses doa itu. Tuhan sedang mengubah karakter kita. Tuhan sedang mengubah hati kita menjadi lebih percaya. Tuhan mengubah hati kita untuk lebih bersyukur, karena kita memandang bukan kepada kita yang terbatas, tetapi memandang kepada Dia yang tak terbatas, yang menjaga kita senantiasa. Jadi dalam doa kita jangan bertele-tele. Gak usah banyak-banyak kata-kata panjang lebar dan mengungkapkan ini dan itu. Hanya bawalah hidupmu
dan teruslah bersekutu dengan Dia. Kenali Dia dalam waktu-waktu doamu ketika engkau sendiri. Kenali dirimu di hadapannya, maka itulah doa yang berkenan. Tuhan memberkati. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku,